Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Lutfara Imansari. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diikrarkan tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda memiliki pengaruh yang sangat penting dan sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk menghormati dan menghargai perjuangan bangsa Indonesia serta generasi muda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia mampu mewujudkan kemajuan bangsa dan memiliki nilai-nilai nasionalisme yang tinggi. Pada zaman milenial ini, banyak sekali pemuda yang lupa pada nilai-nilai sejarah. Jika kita sedikit melihat ke belakang, banyak sekali sejarah yang dapat dijadikan sebagai semangat perjuangan bagi para pemuda zaman milenial. Generasi milenial dapat melihat bagaimana semangat Sumpah Pemuda Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Semangat pemuda terdahulu sangat baik jika diterapkan pada pemuda zaman milenial. Peran pemuda sangat penting dalam perkembangan Indonesia karena pemuda milenial inilah yang akan menjadi penerus beberapa tahun ke depan. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa, dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan Sumpah Pemuda pula, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, namun sifatnya sudah nasionalis, hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai. Kini semangat Sumpah Pemuda tersebut perlu tetap kita jaga dan lestarikan supaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap dapat terjaga dengan baik. Beberapa nilai dalam Sumpah Pemuda antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal ini diwujudkan dalam semboyan bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, tercantum dalam lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari buku Sutasoma karya MPU Tantular yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat persatuan dan kesatuan ternyata telah berhasil mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Agar bangsa kita maju, maka kita harus mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan tersebut. Beberapa sikap yang dapat kita terapkan untuk mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan antara lain yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Menggunakan produk dalam negeri. 3. Menghormati bendera merah putih. 4. Menghormati suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia. 5. Menghormati kebudayaan daerah lain. 6. Menghormati penganut agama yang lain. Kedua, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Rela berkorban artinya bersedia dengan ikhlas atau berbuat dengan tidak mengharapkan imbalan serta dengan kemauan sendiri. Pada peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengorbanan mereka tak ternilai harganya. Antara lain mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, waktu, dan tenaga untuk bangsa dan negara. Walaupun negara kita sudah merdeka, semangat rela berkorban yang telah dicontohkan para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda masih sangat diperlukan dalam mengisi kemerdekaan, terutama untuk melaksanakan
pembangunan. Sikap rela berkorban dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yaitu satu, dalam kehidupan keluarga, yaitu membantu orang tua membersihkan lingkungan rumah, mengasuh adik ketika ibu sedang bekerja, belajar dengan tekun. Dua, dalam kehidupan di sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib, mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya, datang ke sekolah tepat waktu. Ketiga, dalam kehidupan di masyarakat, yaitu ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, membantu tetangganya yang sedang mengalami kesulitan. Ketiga, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Kesetiaan berasal dari kata setia yang artinya patuh, taat, teguh hati, dan berpegang teguh dalam pendirian. Sikap dan perbuatan setia terhadap bangsa dan negara adalah sikap dan perbuatan seperti yaitu meyakini kebenaran Pancasila dan Undang-Undang 1945, menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memiliki disiplin diri, disiplin sosial, dan disiplin nasional yang tinggi. Patuh dan taat terhadap perundang-undangan yang berlaku. Keempat, bangsa sebagai bangsa Indonesia. Kita harus merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Untuk menjunjung rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu menggunakan barang produksi dalam negeri, menjaga nama baik keluarga, bangsa, dan negara, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dengan baik dan benar, menghormati sang saka merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dengan adanya nilai-nilai sejarah Sumpah Pemuda, diharapkan kita sebagai generasi penerus dapat menerapkan semangat Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat di hari memperingati Sumpah Pemuda saja, berbagai cara dapat kita terapkan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Antara lain yaitu satu, di lingkungan keluarga, yaitu menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga yang lainnya. Kedua, terbuka antar keluarga. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Keempat, menghindari perkelahian antara anggota keluarga. Dan kedua, lingkungan sekolah, yaitu satu, menghormati guru. Dua, menghormati pendapat masing-masing. Tiga, mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Keempat, giat dalam belajar. Kelima, mengikuti upacara bendera hari Senin untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu satu, ikut dalam gotong royong. Dua, saling menolong antar tetangga maupun dalam bermasyarakat. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Keempat, bergaul dengan masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.